Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya. Dalam video ini kita akan membahas konsep pendidikan yang terkandung pada Quran Surah An-Nur ayat 30 dan 31. Jadi ayat ini sangat penting dalam membentuk karakter dan akhlak, terutama dalam hal menjaga pandangan dan kesucian diri. Baik, pembahasan yang pertama, mari kita baca ayat tersebut. Yang pertama itu ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Ayat yang ke-31. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Itulah bacaan ayat yang kita bahas ini. Selanjutnya terjemahan ayatnya. Ayat yang ke-30. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Ayat yang ke-30. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau bagian tubuhnya kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau
anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah mereka itu tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Itulah terjemahan ayat tersebut. Selanjutnya pembahasan kita yaitu tafsiran ulama menurut dari makna atau terjemahan ayat tersebut. Yang pertama itu menurut tafsir Al-Jalalain. Di dalam tafsir tersebut memandang ayat ini bahwa perintah menundukkan pandangan artinya tidak memandang hal-hal yang diharamkan seperti aurat lawan jenis. Demikian pula menjaga kemaluan berarti menjauhi perbuatan zina dan maksiat lainnya. Selanjutnya menurut tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah ini bertujuan untuk menyucikan jiwa dan menjaga moral masyarakat. Laki-laki dan perempuan diberikan batasan dalam berinteraksi agar terhindar dari fitnah. Dalam ayat ke-31, perempuan diperintahkan menutup aurat dan tidak menampakkan perhiasannya kecuali kepada mahram. Menurut tafsiran Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zailalil Quran, bahwa ayat ini merupakan dasar pendidikan moral dan kesopanan dalam Islam. Ia menekankan bahwa masyarakat yang baik harus dibangun di atas kesucian pandangan dan perilaku yang terjaga. Itu tafsiran dari makna ayat-ayat yang kita bacakan atau yang kita bahas. Selanjutnya pembahasan kita ialah apa relevansi dalam dunia pendidikan dari penjelasan atau pembahasan ayat yang kita bahas ini, yaitu yang pertama, pendidikan harus menanamkan nilai kontrol diri sejak dini, termasuk dalam menggunakan media sosial dan menjaga pergaulan. Yang kedua, ayat ini mendorong pendidikan yaitu akhlak dan karakter yang membentuk pribadi yang tahu batasan, sopan, serta menjunjung tinggi kehormatan diri dan orang lain. Yang ketiga itu, yang terakhir, bahwa pendidikan harus mengajarkan tentang pentingnya etika berpakaian, baik di sekolah maupun di ruang publik, yang mencerminkan nilai kesopanan dan perlindungan diri tanpa diskriminasi gender. Baik, itulah pembahasan kita tentang konsep pendidikan yang terdapat pada Quran surah An-Nur ayat 30 dan 31. Jadi kita belajar bahwa pendidikan Islam tidak hanya mencakup pengetahuan intelektual, tetapi juga pembangunan moral, pengendalian diri dan kesucian diri. Mari kita wujudkan pendidikan yang membentuk karakter mulia demi masyarakat yang lebih martabat. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.